Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh Yosua. Dan kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang tidak kalah menarik dari tokoh-tokoh sebelumnya. Siapakah dia? Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Samuel. Di tengah kegelapan rohani bangsa Israel, Tuhan memanggil seorang anak kecil untuk menjadi nabi dan pemimpin, namanya Samuel. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang ketaatan, kesetiaan, dan mendengar suara Tuhan. Samuel tumbuh bukan di rumah orang tuanya, melainkan di kemah suci, di bawah asuhan Imam Eli. Ia belajar melayani sejak kecil, menyalakan pelita, merapikan perlengkapan ibadah, dan membantu imam. Tidak ada yang menyangka anak kecil ini kelak akan menjadi nabi besar, pembaharu rohani, dan pembimbing para raja Israel. 1. Latar belakang kelahiran Samuel. Bagian ini menceritakan awal mula Samuel lahir, dimulai dari pergumulan ibunya, Hana, hingga ia diserahkan kepada Tuhan untuk melayani seumur hidupnya. Oleh para hakim, dan kehidupan rohani mereka tidak stabil. Penyembahan berhala sering terjadi, dan hubungan umat dengan Tuhan mulai renggang. Hana adalah istri Elkana. Ia tidak memiliki anak, sementara istri Elkana yang lain, Penina, memiliki banyak anak dan sering menghina Hana. Kondisi ini membuat Hana sedih dan merasa terhina di mata masyarakat, karena di zaman itu, seorang wanita dianggap diberkati jika memiliki keturunan. Saat berkunjung ke kemah suci di Silo, Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia menangis di hadapan Tuhan dan membuat nazar. Jika Tuhan memberinya seorang anak laki-laki, anak itu akan ia serahkan untuk melayani Tuhan seumur hidup, dan rambutnya tidak akan pernah dicukur sebagai tanda nazar khusus. Imam Eli melihat Hana berdoa tanpa suara dan awalnya mengira dia mabuk. Tapi setelah Hana menjelaskan, Eli berkata bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya. Beberapa waktu kemudian, Hana melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Samuel, yang berarti Tuhan mendengar. Setelah Samuel disapih, kemungkinan usia 3-5 tahun, Hana menepati janjinya. Ia membawa Samuel ke kemah suci dan menyerahkannya kepada Imam Eli. Sejak itu, Samuel tinggal di rumah Tuhan dan mulai melayani sejak usia kecil. Pesan moral dari bagian 1 ini adalah: 1. Tuhan mendengar doa yang tulus dan sungguh-sungguh. 2. Janji kepada Tuhan harus ditepati meskipun berat. 3. Anak adalah titipan Tuhan dan hidup mereka akan diberkati jika dipersembahkan untuk kemuliaannya. 2. Samuel mendengar suara Tuhan. Bagian ini menceritakan saat Samuel kecil pertama kali mengalami pengalaman rohani besar, mendengar langsung suara Tuhan di malam hari. Samuel sudah tinggal dan melayani di kemah suci di bawah asuhan Imam Eli. Ia menjalankan tugas sederhana seperti membuka pintu gerbang, merapikan perlengkapan ibadah, dan menyalakan pelita. Walaupun masih muda, ia setia dalam pelayanan. Pada masa itu, firman Tuhan jarang sekali terdengar. Tidak banyak nubuat yang disampaikan dan banyak orang sudah mulai jauh dari Tuhan. Suatu malam, Samuel tidur di dekat tabut perjanjian di kemah suci. Tiba-tiba ia mendengar namanya dipanggil, "Samuel." Ia mengira itu Imam Eli, jadi ia segera berlari kepadanya. Tapi Eli berkata ia tidak memanggil dan menyuruhnya kembali tidur. Hal yang sama terjadi lagi. Pada panggilan ketiga, Eli mulai menyadari bahwa itu adalah suara Tuhan yang memanggil anak itu. Eli berkata kepada Samuel, "Kalau nanti kau dipanggil lagi, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengar.'" Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, dan kali ini Samuel menjawab seperti yang Eli ajarkan. Tuhan pun menyampaikan pesan penting. Keluarga Eli akan dihakimi karena anak-anaknya berdosa besar dan tidak bertobat, meski sudah diperingatkan. Pagi harinya,
Samuel takut menceritakan hal itu kepada Eli, tapi akhirnya ia memberitahukannya dengan jujur. Eli menerima berita itu dengan rendah hati, berkata, "Dia Tuhan, biarlah dilakukannya apa yang dipandangnya baik." Pesan moral dari bagian ini. 1. Tuhan dapat berbicara kepada siapa saja, bahkan kepada seorang anak kecil. 2. Kepekaan mendengar suara Tuhan membutuhkan hati yang siap dan mau taat. Ketiga, kadang pesan dari Tuhan tidak selalu mudah atau menyenangkan, tapi harus disampaikan dengan setia. 3. Samuel memimpin Israel. Bagian ini menceritakan bagaimana Samuel berperan sebagai pemimpin rohani dan hakim Israel, membimbing bangsa itu kembali kepada Tuhan, dan bagaimana Tuhan memberi mereka kemenangan besar atas musuh. Setelah bertahun-tahun dipimpin para hakim, bangsa Israel sering jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka menyembah dewa-dewa bangsa asing seperti Baal dan Asitoret. Akibatnya, Tuhan mengizinkan orang Filistin menekan mereka dan merampas wilayah mereka. Samuel, yang saat itu sudah diakui sebagai nabi dan hakim, memanggil seluruh Israel untuk berkumpul di Mispa. Ia menyerukan agar mereka membuang semua berhala, kembali hanya menyembah Tuhan, mempersiapkan hati untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangsa itu menanggapi panggilan Samuel. Mereka berpuasa, berdoa, dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Samuel mempersembahkan korban bakaran sebagai tanda penyerahan bangsa itu kepada Tuhan. Ketika orang Filistin mendengar bahwa Israel berkumpul di Mispa, mereka mengira ini kesempatan untuk menyerang. Israel ketakutan dan memohon Samuel untuk terus berdoa bagi mereka. Samuel mempersembahkan korban, dan Tuhan menjawab dengan guntur dahsyat yang membuat pasukan Filistin kacau balau. Israel pun mengejar dan mengalahkan mereka. Samuel mendirikan sebuah batu peringatan dan menamainya Ebenezer, yang artinya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Itu menjadi pengingat bagi bangsa Israel bahwa kemenangan mereka bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena pertolongan Tuhan. Selama masa kepemimpinannya, Samuel memimpin dengan integritas, melakukan perjalanan dari kota ke kota untuk menghakimi perkara rakyat dan selalu mengarahkan hati bangsa itu kembali kepada Tuhan. Pesan moral dari bagian 3. Ini adalah 1. Pemulihan sejati dimulai dari pertobatan dan kembali kepada Tuhan. 2. Kemenangan sejati datang dari pertolongan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Pemimpin yang setia tidak hanya memerintah, tapi membimbing umat untuk hidup benar. Keempat, Samuel dan Raja Saul. Bagian ini menceritakan bagaimana bangsa Israel meminta seorang raja, penolakan Samuel, pengangkatan Saul sebagai raja pertama, dan kejatuhan Saul karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Ketika Samuel sudah tua, ia mengangkat anak-anaknya menjadi hakim. Namun, anak-anak Samuel tidak mengikuti teladannya. Mereka menerima suap dan menyimpang dari keadilan. Melihat hal ini, para tua-tua Israel datang kepada Samuel dan berkata, "Angkatlah bagi kami seorang raja untuk memimpin kami, seperti semua bangsa lain." Permintaan ini membuat Samuel sedih, karena mereka sebenarnya sedang menolak Tuhan sebagai raja mereka. Tuhan berkata kepada Samuel untuk mendengarkan permintaan bangsa itu, namun memberi mereka peringatan. Seorang raja akan memerintah dengan keras, mengambil hasil tanah, mempekerjakan anak-anak mereka sebagai prajurit, dan membebani mereka dengan pajak. Meski diperingatkan, bangsa itu tetap bersikeras ingin memiliki raja. Tuhan memilih Saul, seorang muda yang gagah dari suku Benyamin, untuk menjadi raja pertama Israel. Samuel mengurapinya dengan minyak sebagai tanda bahwa Tuhan telah memilihnya. Awalnya Saul rendah hati dan segan menerima jabatan itu. Seiring waktu, Saul menjadi tidak taat. Ia mempersembahkan korban bakaran sendiri tanpa menunggu Samuel, melanggar perintah Tuhan. Dalam peristiwa lain, ia tidak menaati perintah Tuhan untuk membinasakan bangsa Amalek beserta semua ternak mereka. Samuel menegurnya dengan kata-kata terkenal, "Ketaatan lebih baik daripada korban persembahan." Akibat ketidaktaatan ini, Tuhan menolak Saul sebagai raja, dan Samuel sangat berduka. Setelah menegur Saul, Samuel jarang menemuinya lagi. Meski demikian, Samuel terus berdoa untuk Saul, menunjukkan bahwa ia tetap peduli meski kecewa.
Pesan moral dari bagian 4 ini adalah: 1. Menolak pimpinan Tuhan demi mengikuti keinginan sendiri sering berujung pada masalah. 2. Jabatan atau panggilan dari Tuhan membutuhkan ketaatan penuh, bukan sekadar penampilan luar. Ketiga, pemimpin yang tidak taat akan kehilangan penyertaan Tuhan, seberapapun besar potensi awalnya. Begitulah kisah tokoh Samuel. Samuel hidup setia hingga akhir, menjadi nabi, imam, dan hakim yang dipakai Tuhan. Ia mengajarkan kita untuk peka mendengar suara Tuhan, setia pada panggilannya, dan berani berbicara kebenaran meski sulit. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.